kasih. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik-baik saja ya tentunya. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian masih diberikan kenikmatan yang berupa sehat, sempat, maka kalian harus bagaimana? Harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Kemudian untuk pelajaran minggu yang lalu, Ibu sudah membahas materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Dan jelas semua ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya. Nah, coba perhatikan. Ibu sudah membawa bahan-bahan yang ada di meja ini. Di antaranya adalah cuka, jeruk, soda kue, air sabun, dan juga air garam. Kenapa Ibu membawa bahan-bahan ini semua? Karena pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang asam, basa, dan garam. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa itu asam, apa itu garam, dan apa itu basa? Dan bagaimana kita bisa mengetahui larutan yang Ibu bawa ini ada termasuk asam, basa, ataupun garam? Nah, baiklah. Untuk mengetahui itu semua, Ibu akan menjelaskan materi tentang asam, basa, dan juga garam. Kompetensi dasar pada materi ini adalah KD 3.3, yaitu memahami konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan sifat kimia dalam kehidupan. KD 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah, setelah mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi larutan asam, basa, dan juga garam. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengklasifikasikan contoh larutan yang bersifat asam dan basa. Nah, tadi sifat-sifat asam. Asam itu merupakan zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau dapat ditulis dengan H+. Tadi Ibu telah menunjukkan buah jeruk. Bagaimana rasanya? Ya, tentu rasanya adalah asam. Ini merupakan salah satu dari sifat asam, yaitu rasanya asam, bersifat merusak atau korosif, dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya pada asam sulfat itu H2SO4 atau dikenal dengan aki. Menghantarkan tadi sudah, kemudian dapat melepaskan ion hidrogen. Memiliki pH yang kurang dari 7. Nah, pH nanti bisa diukur menggunakan pH meter atau pH universal ini. Kemudian dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Apa itu lakmus? Nah, inilah contoh dari kertas lakmus. Ada 2 warna, yaitu biru dan merah. Contoh beberapa asam yang dikenal.
benzoat, yaitu terdapat pada bahan pengawet makanan. Kemudian yang kedua adalah basa. Basa itu merupakan zat yang dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau bisa ditulis dengan OH-. Nah, sifat dari basa: 1. Rasanya pahit. Tidak boleh dicoba ya kalau
air jeruk. Nah, perhatikan. Lakmus merah akan tetap berwarna merah. Yang kedua, kita menggunakan lakmus yang berwarna biru. Kita masukkan ke dalam larutan yang sama, yaitu larutan jeruk. Nah, perhatikan. Lakmus tersebut akan mengalami perubahan warna yang semula biru menjadi merah.
dikumpulkan